Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Angelo Prasetya, NIM 211340001 dari program studi D3 Manajemen Perdagangan. Di video ini saya akan menjawab soal UAS yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kebijakan struktur modal merupakan keputusan penggunaan sumber dana utang untuk membiayai operasional perusahaan. Penggunaan utang mempunyai konsekuensi menanggung beban biaya bunga. Semakin besar jumlah utang, semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan. Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk operasionalnya agar mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Soal yang kedua yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan beberapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan. Pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan karena dari kebijakan dividen tersebut akan mencirikan kinerja suatu perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga para calon investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Yang ketiga itu sebagai seorang manajer keuangan, kebijakan struktur modal yang akan saya pilih untuk perusahaan manufaktur saya akan didasarkan pada teori struktur modal trade-off atau trade-off theory of capital structure. Teori ini mengandaikan bahwa ada trade-off atau keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang terkait dengan penggunaan berbagai jenis modal. Alasan utama memilih teori struktur modal trade-off adalah karena itu memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan struktur modal, seperti biaya keuangan, risiko kebangkrutan, fleksibilitas keuangan, dan nilai perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa saya memilih teori struktur modal trade-off untuk perusahaan manufaktur. Biaya keuangan dalam industri manufaktur, investasi dalam mesin, peralatan, penelitian, pengembangan seringkali memerlukan modal yang besar dengan memperhatikan biaya modal seperti bunga pinjaman, dividen, dan biaya keuangan lainnya. Saya akan menentukan proporsi yang optimal antara hutang dan modal ekuitas. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya rata-rata tertimbang dan seluruh modal yang digunakan. Risiko kebangkrutan. Manufaktur dapat memiliki fluktuasi pendapatan dan margin keuntungan yang signifikan. Karena paparan terhadap siklus bisnis dan perubahan permintaan pasar, saya akan mempertimbangkan risiko kebangkrutan dan ketahanan keuangan perusahaan dalam memilih struktur modal yang tepat. Saya akan mengusahakan kombinasi hutang dengan modal ekuitas yang dapat meminimalkan risiko kebangkrutan dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Fleksibilitas keuangan. Struktur modal yang baik harus memberikan fleksibilitas keuangan yang memadai untuk menghadapi situasi tak terduga dan peluang pertumbuhan, dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan kemampuan untuk mengakses pasar modal. Saya akan memilih struktur modal yang memberikan fleksibilitas yang cukup untuk perusahaan. Ini dapat mencakup kombinasi hutang jangka panjang dan pendek serta pendanaan likuiditas yang optimal. Selanjutnya, nilai perusahaan. Fokus utama saya sebagai manajer keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang. Saya akan melakukan analisis yang cermat untuk menentukan struktur modal yang dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Menggunakan pendekatan trade-off, teori, saya akan mencari keseimbangan yang tepat antara keuntungan pajak dan hutang dan biaya finansial yang terkait dengan hutang, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan mengenai struktur modal adalah proses yang kompleks dan harus mempertimbangkan kondisi khusus perusahaan serta faktor-faktor eksternal yang berlaku pada saat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam dan berkonsultasi dengan ahli keuangan dan profesional terkait dalam sebelum pembuatan keputusan yang signifikan. Soal yang keempat, mengenai kebijakan dividen, merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Beberapa pertimbangan manajer
dalam pembayaran dividen antara lain: satu, kebutuhan dana bagi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi dananya, baru sisanya untuk pembayaran dividen. Yang kedua, likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Posisi likuiditas bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan fleksibilitas dan perlindungan terhadap ketidakpastian. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui utang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. Yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Keuntungan perlindungan dalam suatu perjanjian hutang sering mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan. Biasanya pembatasan ini dinyatakan dalam persentase maksimum dari laba kumulatif. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang menguntungkan. Mungkin sekian isi jawaban UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.